Terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada hari ini di hari kedua kita akan praktek beberapa macam praktek pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama yang akan kita praktekkan yaitu bagaimana cara membuat pakan ayam pedaging. Jadi untuk pakan ayam pedaging ini perlu kita siapkan beberapa macam bahan, perlu dicatat juga, yaitu ini ada dedak, ya, dedak, azola, lalu ini ada singkong rebus yang dihaluskan, lalu daun singkong yang dihaluskan, dan ini ada jagung halus atau beras jagung yang sudah digiling. Ada 5 macam jenis bahan untuk pakan ayam pedaging. Dalam beberapa bahan ini masing-masing beratnya yaitu untuk dedak 2 kg, azola 5 kg, jagung giling ini 1 kg, sedangkan untuk ini daun singkong 1 kg, dan ini singkong yang direbus yang dihaluskan seberat 1 kg. Jadi total semua ada 10 kg. Jadi masing-masing ini kita persiapkan bagaimana cara membuatnya. Jadi ini sebelum dihaluskan Bapak Ibu, singkong ini harus dicuci dulu memang biar tanahnya hilang, juga perlu dikupas lalu direbus atau dikukus. Setelah dikukus ditiriskan biar kadar airnya berkurang, sehingga nanti waktu dicopot tidak terlalu basah. Jadi ada 5 macam. Juga ini daun singkongnya juga kita chopper, kita haluskan seperti ini, ya. Dan jagungnya sudah tadi saya sampaikan juga digiling. Nah, ada 5 macam jenis bahan ini. Langsung kita praktekkan. Mari silakan Bapak-bapak tim untuk mempraktekkan 5 macam untuk bahan pakan ayam pedaging. Jadi prosesnya Bapak Ibu sama seperti membuat fermentasi lainnya. Beberapa bahan ini kita aduk, kita campur jadi satu sampai betul-betul rata. Diaduk sampai rata, tercampur semua antara bahan satu dengan yang lainnya. Jadi semua bahan ini dicampur, diaduk jadi satu sampai rata. Jadi jangan sampai ada gumpalan-gumpalan yang belum tercampur atau tersentuh dengan dedak atau bahan yang lainnya. Jadi betul-betul semua harus diaduk rata. Okay? Karena kalau ada gumpalan-gumpalan tersisa, masih ada kadarnya tidak tersentuh dengan bahan yang lain, terutama dedak dan lain sebagainya, nanti akan menjadi pembusukan. Jadi diaduk sampai rata sampai terasa mamel, yaitu lembab, intinya tidak terlalu basah juga tidak terlalu kering.
Setelah sudah tercampur atau diaduk, bahan-bahan sudah tercampur semua, bisa dimasukkan ke wadah atau tempat yang disediakan. Semua bahan dimasukkan. Semua bahan dimasukkan, lalu dipadatkan sepadat mungkin. Setelah dipadatkan sampai betul-betul padat, baru ditaburkan setengah tutup botol, ya, setengah tutup botol booster fit. Ya, cukup setengah botol, tutup booster fit. Lalu ditutup, baru kita simpan. Jadi prosesnya minimal 1 kali 24 jam, insya Allah sudah bisa diberikan pada ternak kita. Betul. Untuk melihat hasilnya, 1 kali 24 jam minimal sudah bisa diberikan pada ternak kita. Maksimal berapa? Disimpan lebih lama akan lebih baik, Pak. Ya, ini contoh yang sudah jadi, mungkin bisa dicium atau dilihat oleh Bapak Ibu semua. Itu hasil fermentasi pakan ayam pedaging. Harus penuh, Pak? Pak, apa seharusnya penuh atau segitu nggak apa-apa? Kalau memang Bapak membuat sendiri bisa, kalau bisa memang harus penuh, Pak. Memang harus penuh. Tapi kalau seandainya barangnya nggak ada, kayaknya nggak penuh, bisa. Besok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, yang penting ditutup rapat, Pak. Oke, Pak. Yang penting ditutup rapat. Kalau memang Bapak ragu dengan tutup tadi bisa kemasukan udara atau masih ada lubang, bisa didobel dengan plastik biar betul-betul tidak terkena atau kemasukan udara, biar betul-betul nanti bisa jadi. Bisa diulang komposisinya, beratnya tadi, Pak? Komposisinya tadi untuk Azula 5 kg, ya, jagung yang digiling 1 kg, terus tadi dedaknya 2 kg, daun singkong 1 kg, Singkong rebusnya berapa? singkong rebusnya 1 kg. Sudah, Pak, ya? Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Berikutnya yaitu kita akan membuat pakan ayam petelur. Jadi ayam petelur ini ada 3 macam bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama yaitu prosesnya bagaimana caranya gini. Untuk proses pembuatan pakan ayam petelur yaitu kita siapkan gabah, ya. Gabah sama jagung. Ya. Gabah sama jagung kita persiapkan seberat 2,5 kg. Masing-masing jagung 2,5 kg. Untuk gabah 2,5 kg. Setelah kita persiapkan, kita rendam pakai air hangat. Ya, masing-masing kita rendam pakai air hangat selama 1 kali 24 jam. Setelah 1 kali 24 jam rendaman tersebut baru kita tiriskan. Kita tiriskan, kita buang airnya, lalu kita simpan lagi. Ya, kita simpan lagi, kita tutup, kita simpan lagi. Kita tunggu sampai bertunas atau tumbuh kecambah seperti ini. Nah, ini hingga tumbuh ini seperti ini, ya. Nah, sampai seperti ini. Setelah beberapa hari tumbuh seperti ini, baru kita proses, yaitu kita chopper atau kita giling. Masing-masing kita giling dengan hasil seperti ini, Bapak Ibu. Ini yang sudah kita giling, jagungnya. Padi itu yang udah itu, ya? Ini jagungnya saja, ini gabahnya. Oh, iya. Jadi dipisahkan untuk digiling. Setelah masing-masing sudah siap, baru kita siapkan juga azula. Azulanya juga seberat 5 kg. Sama ya, teman-teman? Sama, ya 5 kg, 2,5 kg. Setelah sudah siap semua, baru kita proses fermentasinya. Monggo dipraktekkan untuk proses fermentasinya. Berapa bahannya, Pak? Gabah berapa? Gabah 2,5, jagung 2,5, azula 5 kg. Jadi sama Bapak Ibu prosesnya.
beberapa macam, 3 macam bahan tadi kita aduk jadi satu, kita campur sampai rata, betul-betul campur antara bahan satu dengan bahan yang lainnya. Kalau saya jualan seni jenis yang agak besar itu. Punya siapa? Bukan saya. Kayak ini Pak, karena kemarin ini Oh, masih baru ya? kemarin Jadi untuk hasil fermentasi ini disimpan lebih lama, lebih bagus, Pak. Tidak, Pak. Yang penting kita simpan, kita tutup rapat. Bisa, Pak. Tapi kalau bikin, Pak, kan secukupnya saja. Jangan sampai setahun yang kita butuhkan aja, mungkin bisa 2-3 bulan, 6 bulan. Jadi membuatnya secukupnya saja, Pak. Sesuai kita butuhkan, mungkin Bapak Ibu perlu beberapa lama, ya disesuaikan aja dengan kebutuhan makanan yang akan diberikan. Ada pengganti azola, Pak? Kalau untuk pengganti azola nanti disampaikan. Iya. Kalau untuk penyimpanan fermentasi itu seperti blender gitu ya, itu nanti diberi buat masang ke berapa gitu. Untuk apa? Misalkan dari satu ada besar itu kalau tiap hari misalnya ngambil buka tutup nggak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting setelah dibuka ditutup lagi dengan rapat. Kalau misalkan dibuat Tidak apa-apa. Ya, bisa, Bu. Bisa. Pakai plastik juga bisa, Pak ya? Bisa, Pak Ibu. Buat panen. Sudah campur, Pak Tugi? Nah, setelah sudah campur semua, dimasukkan ke tempat atau wadah yang disediakan. Sama juga prosesnya, kita masukkan, dipadatkan sepadat mungkin. Oke. Sepadat mungkin. Setelah padat, ditaburkan booster bead sebanyak setengah atau separuh tutup botol. Setelah kita masukkan, ditaburkan booster bead, kita simpan sama minimal 1 kali 24 jam, insya Allah sudah bisa dikonsumsi. Enggak, Pak, Bu, karena ini kan sudah ada gabahnya. Ya, ada gabahnya. Jadi Bapak Ibu ini juga hasil pakan ayam petelur yang sudah jadi, yang setiap hari kita proses atau kita buat. ya baunya hampir sama. Baunya hampir sama, semua fermentasi baunya hampir sama seperti bau tape, sama. Setengah tutup juga ya? Ditutup rapat, baru kita simpan. Kita simpan, ya. Tape tuh enak. Baru kita simpan. Lalu Bapak Ibu kita lanjutkan, tadi sudah untuk pakan ayam petelur. Sekarang kita akan praktek cara membuat pakan ikan. Jadi pakan ikan ini ada 4 bahan yang perlu kita siapkan, yaitu ada dedak, Bapak ya. Ini dedaknya 2,5 kg. Ya, untuk azola seberat 5 kg. Sedangkan daun talah yang sudah digiling ini seberat 1,25 kg. Daun talas. Sedangkan talasnya sama Bapak Ibu. Ini talasnya yang tadi saya sampaikan direbus atau dikukus, juga dihaluskan. Nah, seperti ini seberat 1,25 kg. Itu apa aja itu, Pak? Ini talas. Ini daunnya, ini talasnya. Daunnya berapa? Daunnya 1,25. Talasnya juga 1,25. Ikan. Direbus sampai matang, Pak, untuk talasnya. Baru dihancurkan, betul, Pak. Tapi untuk daun talasnya tidak harus dimatang, harus ini daun talas mentah, Pak. Ya, daun talas mentah sama jadi untuk pakan ayam pedaging juga sama. Daun singkongnya juga mentah.
Jadi ada 4 macam jenis bahan. Prosesnya sama seperti tadi. Ada 4 macam bahan ini kita aduk, kita campur menjadi satu. Silakan Pak Tuki, monggo dipraktekkan. Mas Krisna. Tahannya bebas Pak. Iya bebas. Ini untuk jadi proses fermentasinya sama seperti yang tadi dipraktekkan. Beberapa bahan, semua bahan kita aduk, kita campur menjadi satu. Ikan apa ya Pak? Ya nanti disampaikan review Pak Kapi. Ya. Kalau semua sudah diaduk rata, bisa dimasukkan ke dalam wadah. Punya saya. Contoh tanamannya belum contoh deh Pak. Lalu Contoh tanamannya nggak ada. belum. Jus ikan, ada jus ikannya. Jus ikan. Mohon maaf tadi untuk makan ikan itu azulannya 4,9 ya. Khusus azulannya 4,9. Kenapa 4,9? Karena yang 1 miligram ini ada dari ditambah dengan jus ikan. Jadi 1 milinya untuk ditambah sama jus ikan. Jadi untuk azulannya, khusus azulannya 4,9 kilogram untuk makan ikan. Ada jus ikan. Ya, tambah jus ikan sebanyak 1 on ya. Kalau tepung 1 on kan belum berbung cair jadi 1 miligram. 100 maaf 100 miligram. Tepung ikannya? Ikan apa Pak? Apa? Nanti saya lengkapi. Jadi sekali lagi untuk azulannya 4,9, untuk jus ikannya 100 mili, ya, 100 miligram. Jus ikan itu. Ikan apa saja ya? Nanti untuk reviewnya Pak Kapi semua. Lalu setengah, iya, setengah tutup booster feed, setengah tutup botol booster feed. Sama juga dengan tang tadi Bapak Ibu, setelah dimasukkan tutup padat, ditutup rapat dan disimpan. Nanti setelah minimal 1 kali 24 jam bisa diberikan pada ternak kita. Jadi 3 macam pakan ikan, pakan ayam petelur dan pakan ayam pedaging. Langsung kita lanjutkan yaitu membuat pakan
kambing atau pakan ternak. Ya, di silase pakan kambing atau ternak ini. Jadi yang kita persiapkan Bapak Ibu untuk pakan ayam, pakan kambing atau pakan ternak ini atau pakan sapi ini adalah dari daun-daunan, daun-daun, rumput, tanaman yang hijau-hijau itu. Yang kami maksud hijau, jadi bukan semua hijau bisa diberikan, tapi tanaman atau tumbuhan hijau yang itu memang sebagai makanan ternak. Oke. Memang itu sebagai makanan ternak itu. Yang biasa dimakan sama kambing. Iya, yang terbiasa dimakan oleh kambing. Sebelum dicopor sebaiknya Bapak Ibu bahan-bahan tersebut kita layukan dulu. Kita layukan dulu selama 1 kali 24 jam. Jadi 1 hari 1 malam lah kurang lebih. Setelah layu baru kita chopper. Atau chopper dilayukan juga bisa sebelum difermentasi atau disilase. Setelah semua sudah dilayukan lalu di apa itu dichopper. Dichopper dihaluskan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini seberat 50 kg. 50 kg dan juga kita siapkan dedak seberat 2,5 kg. Jadi dedaknya 2,5 kg. Bagaimana cara memasukkan atau kita membuat silase? Yaitu yang pertama kita taburkan dulu dedak untuk sebagai alas, ya. Untuk bawahnya kita taburkan dedak dulu. Setelah dedak lalu kita masukkan rumput atau daun-daunan yang sudah kita chopper. Ditaburkan dedaknya, lalu masukkan lagi daun-daun atau rumputnya. Sudah masuk semua. Jadi lalu sampai dedaknya dihabiskan sampai habis, kita bukan di atasnya, dipadatkan. Kalau memang jumlahnya banyak bisa dipadatkan, diinjak-injak boleh. Bedanya kapan sih Pak? Apa? Perspektifnya? Sama Pak, setengah tutup botol. Nah, setelah semua sudah dimasukkan, kita tutup sama, kita tutup rapat, lalu kita simpan. Kalau jumlahnya 2 kali lipat, cost terbitnya 2 kali. Betul Pak. Baik Bapak Ibu, itu tadi ada 3-4 macam praktek untuk pakan ternak hari ini. Selanjutnya nanti diserahkan lagi kepada Pak KB. Terima kasih Pak KB, monggo saya kembalikan kepada panjenengan.